بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Betapa besar nikmat Allah kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat masih bersemangat di dalam ibadah kepada Allah, nikmat diselamatkan dari wabah yang mengancam, beriring dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang dengannya kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan sempurna sampai saat ini. Semoga Allah terus mencurahkan nikmat ini kepada kita semuanya dan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepadanya, dengan kita memanfaatkan nikmat ini sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, sebagai upaya kita meningkatkan iman dan takwa kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, kita akan membahas tentang kitab Al-Kabair, sebuah kitab yang mengantarkan kita untuk mengenal berbagai macam perkara yang dilarang oleh Allah. Tujuannya untuk menghindarkan diri darinya. Karena ketakwaan itu tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga ketakwaan itu menjauhi larangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Kabiratus Sabi'ata Asyrata, dosa besar yang ke-17. Dosa besar yang ke-17. Apa itu al-liwat? Liwat kalau dalam terjemahannya adalah homoseksual. Ini bagian dari zina. Ya. Homoseksual ini atau sebaliknya lesbi atau bisek atau LGBT adalah bagian dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dia lebih buruk, lebih jelek dari perbuatan zina itu sendiri. Karena apa? Dia tidak hanya menyimpang dari sisi syariat, yaitu menumpahkan hasrat kepada orang lain tanpa ikatan pernikahan, tetapi lebih buruk dari itu, dia menumpahkan hasratnya pada sesamanya atau pada makhluk yang lain, kalau itu selain homo sama lesbi. Dan itu mungkar, perbuatan mungkar yang sangat besar.
Dan dari sini sebenarnya kita mengetahui betapa indah syariat Islam itu. Menjaga harkat martabat manusia, menjaga keselamatan manusia dan keberlangsungan keturunan manusia. Kalau kita lihat bagaimana Islam menata kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai besar, bahkan kemudian mereka mengadakan ikatan rumah tangga. Ternyata ikatan itu tidak hanya sekedar pemuasan nafsu, tetapi ditata sedemikian indahnya, sedemikian santunnya, sedemikian hikmahnya, dan itu bernilai ibadah kepada Allah. Bernilai ibadah. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian mendatangi istri kalian, menumpahkan hasrat kepadanya, itu sedekah, adalah amalan ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, apa kami itu menumpahkan ayati rajulun imra'atahu wa yada'u fiha syahwatahu lahu ajrun? Apakah seorang itu mendatangi istrinya dan menumpahkan hasratnya kepadanya, dia berpahala pahala? Untuk masalah itu berpahala? Kata sahabat ini. Kata Rasulullah, alaysa wada'ahu fil haram fa'alaihi wizrun? Bukankah dia, andai kata dia menumpahkannya di tempat yang haram, dia mendapatkan dosanya? Fakadzalika idza wada'u fil halal, maka demikian pula ketika dia menumpahkannya di tempat yang halal, falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah, indah Islam ini. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menoreh hubungan pernikahan itu, di akhir ayat tersebut Allah katakan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Ar-Rum, ya, panjang itu ayat ini. Wa min ayati wa min ayati wa min ayati. Saya lupa ayat ini. Kalau Ar-Rum ayat keberapa ini? 21 atau berapa? Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk diri kalian pasangan hidup kalian. Ya, untuk diri kalian pasangan hidup kalian. Makanya ketika Adam sendirian di dalam surga, menikmati kehidupan surga, dia sepian, sendirian, ada rasa sedih, kurang berbahagia. Allah ciptakan pasangannya dari jenisnya, diambil sebagian tulang rusuknya, diciptakanlah wanita sebagai pendampingnya. Ya. Maka Allah katakan, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan untuk kalian dari jenis kalian. Kalimat ini lihat, dari jenis kalian pasangan. Ya, untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, tentram dengannya. Manusia, andai kata dia mendapatkan dunia dengan segala fasilitasnya, mendapatkan pangkat, derajat dan kekuasaan di dunia dengan segala wewenangnya, tanpa pasangan hidup yang ada di sampingnya,
mustahil bisa berbahagia. Ya. Oh, ada Ustaz orang itu mustahil. Ya. Kalau ada asarnya Umar bin Khattab, kalau sampai ada orang itu tidak melaksanakan kehidupan menikah, salah satu dari dua, lemah syahwat atau dia adalah orang yang menyimpang. Kalau sampai ada orang tidak menikah, salah satu dari dua, lemah syahwat atau menyimpang. Makanya ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai akhir hidupnya tidak menikah, di penjara, usianya sampai 65 meninggal. Kaitannya tentang biografi beliau, kenapa enggak menikah? Dijawab langsung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lemah syahwat. Dan memang betul ada beberapa orang-orang Anda paksa-paksa untuk nikah, enggak nikah-nikah. Dan ada di antara para ulama-ulama Islam itu yang mereka hidupnya seperti itu. Allah berikan kekuatan dalam masalah keilmuan luar biasa. Allah berikan kepadanya sifat wara luar biasa. Allah jadikan mereka sebagai panutan umat Islam luar biasa. Walaupun mereka tidak menjalankan kehidupan rumah tangga, tapi mereka mengerti tentang seluk-beluk rumah tangga dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Imam Nawawi sampai usia 45 meninggal, ya, tanpa menikah. Ya. Apakah itu aib? Tidak. Karena dia tetap dalam keistiqomahan. Memang dia nggak punya ke situ. Ya. Nah, akan tetapi kebanyakan zaman sekarang ini bukan faktor ini, tapi faktor yang kedua. Apa? Penyimpangan. Apalagi dengan alat yang satu ini, na'udzubillahi min dzalik. Segala sesuatu ada di dalamnya. Ya. HP. Jangankan dia tidak menikah, yang sudah menikah kadang-kadang menyimpang. Dengan pasangannya kurang demen, dengan orang lain demen. Dan ini rusak. Ya. Makanya harus ada kontrol terhadap masalah ini. Biarlah kita nggak tahu dunia. Ada berita apa terupdate sekarang? Alah, buat apa? Kita nggak bisa memperbaiki, malah kemudian kita terkontaminasi dan yang lainnya. Ya, apalagi yang entertainment, ya, itu nemen, ya, la ilaha illallah. Buat apa? Ya, akhirnya perkara yang tabu menjadi perkara yang biasa. Karena apa? Sehari-hari itu sarapan kita dalam informasi. Ya, alas memang zamannya kok saiki. Nah ini dia. Kesimpulannya seperti itu. Ya, benar. Kesimpulannya seperti itu. Nas'alullah as-salam wal afiyah rabbil alamin. Ya, ingat Allah ciptakan untuk kita pasangan diri kita, dan itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram tenang dengannya. Bahkan kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahkan Allah menjadikan untuk kalian apa? Perasaan, sikap, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam perkara tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya akal fikiran, yang sadar.
yang jernih. Maka orang yang waras menempuh jalan ini. Ketika dia sudah matang, dia cari pasangan. Sudah saatnya saya ini membutuhkan pasangan. Kenapa? Agar hidup saya lebih sempurna, agar jiwa saya lebih tentram, agar gejolak diri saya bisa ada yang meredam. Tidak hanya itu. Setelah dipersatukan, muncul cinta antara saya dengan dia. Muncul perasaan saling menyayangi. Apalagi punya anak, ya, membina rumah tangga, punya anak lagi, ya. Ternyata dari dia sendiri mendapatkan pasangan. Setelah mendapat pasangan, mendapatkan keturunan. Terus begitulah ternyata kehidupan manusia itu. Sehingga dengan itu berkah itu demikian besar, ketenangan itu demikian besar, kedamaian demikian besar. Dan itu tidak ada pada orang-orang yang menyimpang. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena dia melewati jalur yang benar. Berbagai macam tahapan ada aturan Allah yang mengikat. Sehingga semuanya mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kebaikannya, bernilai pahala. Coba kalau kemudian menyimpang, na'udzubillahi min dzalik. Penyimpangan yang satu membutuhkan penyimpangan yang lainnya. Merongrong untuk menyimpang yang ketiga, merongrong untuk menyimpang yang keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada nilai kepuasan sebagaimana yang telah kita bahas pada bab zina. Sampai akhirnya terjerumus dalam perbuatan yang nista. Dalam bahasa Arab namanya syudzul jinsi, perilaku yang menyimpang. Bahaya itu perilaku yang menyimpang itu. Awalnya nyoba, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Dengan gampang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, seakan-akan penyekat-penyekat bab, seakan-akan itu kalimat yang wajar. Iya. Dengan hak asasi manusia sebagai tamengnya. Lalu kemudian mereka mengambil cara-cara yang dianggap wajar. Kalau mau punya keturunan, pinjam rahim. Rahim sopo? Coba istilah pinjam rahim, menjijikkan. Ya, rahimnya siapa? Rahimnya kambing. Nanti kita sewa. Allahu Akbar. Yang ngomong siapa? Tahu? Pembawa berita terkenal di televisi swasta. Orangnya kelihatan ganteng, tapi kalau ngomong kelihatan kalau ini orang menyimpang. Laki, bahasanya kayak perempuan. Gerakannya melambai. Wah. Kalau ada orang melambai di sini, ya, suruh dia untuk melakukan pekerjaan kasar. Kasihan Ustadz, buang perasaan kasihan itu. Ya. Di militer itu kata mereka, kalau sampai ada tentara lagi gerakannya melambai, maka porsi untuk latihannya diperbesar. Terutama porsi latihan yang menunjukkan kelelakian. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya itu sifat hilang dari dia. Karena ini bawaan yang dibiarkan sejak kecil. Dan nanti kita akan bahas bab yang lainnya tentang kenapa kok dilarang perilaku manusia, laki-laki berperangai seperti wanita, wanita berperangai seperti laki-laki, termasuk cara berpakaiannya. Lanang seneng londres, wedok seneng gawe celono. Ini perilaku yang menyimpang.
Ya. Maka dilaknat. Rasulullah melaknat laki-laki yang berperangai seperti wanita, wanita yang berperangai seperti laki-laki. Dan para orang tua harus paham masalah ini. Lihat anaknya. Anakku laki kok main kok senang dengan perempuan. Mainnya dakon mana? Tidak bal bleter, bal bekel. Ya, nek bal bleter gak mau pemain bola. Iki bal bekel lho nggo kempreng. Ya. Usir anaknya. Kau laki, sana keluar. Bola, main bola sana. Kok main bekel? Ya. Gitu. Kenapa? Perkembangan pertumbuhan yang menyimpang secara psikologis pun berperan, bisa salah. Jangan kemudian alhamdulillah nakku nak jero omah terus kak nadidi kak neko. Ini pola perilaku yang pola penilaian yang salah. Ya. Yang akhirnya kenapa? Menjadikan karakter mereka menjadi karakter yang menyimpang. Iya. Dia terpengaruh oleh lawan jenisnya yang memiliki kita tertarik kepada laki-laki. Akhirnya padahal dia laki-laki tertarik pada laki-laki. Ya. Allahu Akbar. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bukunya. Qad qassallahu alaina qissat Lut. Berkenaan dengan masalah liwat ini, kita mengingat atau kita teringat oleh kisah yang Allah sampaikan kepada kita tentang kaum Nabi Lut. Fi ghairi ma mawdi'in min kitabihil aziz. Di dalam berbagai macam ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya satu, banyak ayat yang menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut, yaitu kaum yang melaksanakan perbuatan suka sesama jenis. Laki mendatangi laki, perempuan mendatangi perempuan. Ya. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabith. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka akibat perbuatan mereka yang buruk. Wa jama'al muslimuna min ahli al-milali an talawwut min al-kaba'ir. Dan semua kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin dari seluruh tempat, dari seluruh andir dunia, ya, sepakat bahwasanya liwat itu adalah termasuk dosa besar. Bahkan tidak hanya Islam toh, agama-agama samawi yang terdahulu juga mengecam yang namanya liwat, yaitu homoseksual. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, apa yang Allah sebutkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atatuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mengungkapkan ucapannya Nabi Allah Lut kepada kaumnya, "Hai kaumku, apa kalian ini mendatangi para laki-laki di dalam mengantarkan hasrat kalian, dan kalian tinggalkan wanita-wanita yang telah diciptakan oleh Allah Tuhan kalian untuk kalian sebagai pasangan kalian? Sungguh kalian ini adalah kaum yang menentang." Ya. Paling senang mereka kalau ada orang ganteng. Sebagaimana wanitanya paling senang kalau ada wanita cantik. Sebenarnya kan laki menyenangi wanita cantik, perempuan menyenangi laki-laki ganteng. Ini enggak, terbalik.
dikisahkan dua orang malaikat turun atas perintah Allah menemui Nabiullah Lut alaihissalam, ya, menemui Nabi Lut alaihissalam, iya. Disebutkan di dalam surat Hud, di situ nggak ada ya, tambahkan surat Hud ayat yang ke-81 sampai ayat ke-83. Ya, datang dua malaikat dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, bertamu kepada Nabi Lut di rumahnya. Dan ternyata yang membongkar adanya tamu yang sangat tampan ini siapa? Istrinya. Disifatkan kepada para laki-laki yang buruk di masa itu bahwasanya Nabi Lut kedatangan laki-laki yang sangat tampan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ingin masuk ke rumahnya Nabi Lut untuk berbuat perbuatan yang tidak senonoh. Makanya muncul ungkapan ini, atatuna dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ya, apa kalian mendatangi sama diri kalian, sama laki-laki, kalian tinggalkan istri-istri kalian, pasangan hidup kalian? Sungguh kalian adalah kaum yang menyimpang, kalian menentang, kalian kaum yang melampaui batas. Nabi Lut sangat ketakutan tamunya akan dinodai. Bagaimana tanggung jawab dia sebagai tuan rumah yang harus melindungi tamu, yang harus memuliakan tamu, ya, sampai-sampai dikatakan ini ada anak saya perempuan, ini ada anak saya perempuan dua. Silakan kalau kalian mau menikahinya. Siapa di antara kalian mau menikahinya? Demi untuk kehormatan kami. Makanya di dalam surah itu disebutkan malaikat mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika. Wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan mungkin bisa sampai kepadamu. Fa asri bi ahlika bi qita'in min al-laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dan segeralah kau tinggalkan rumahmu ini di akhir malam, dan jangan menoleh ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguh musibah itu akan menimpanya sebagaimana musibah itu akan menimpa mereka. Inna mau'idahumus subh. Sungguh waktu itu datang nanti pada waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Dan bukankah subuh itu sudah amat dekat? Genting ini saya malam, sampai akhir malam genting, ramai orang-orang di luar. Ya, Hud, keluarkan tuh, keluarkan dia. Mau dibuat bancaan, betul. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa amruna, tatkala datang azab kami tersebut, ja'alna aliha safilaha, kami jungkir balikkan negeri kaum Nabi Lut itu. Jungkir balikkan daripada apa? Yang bawah menjadi atas. Jadi Nabi Lut itu di akhir malam keluar sama keluarganya, termasuk istrinya. Ya, jangan oleh ke belakang, semuanya terus gerak menjauhi kampung. Istrinya karena punya kecenderungan kepada mereka, akhirnya noleh ke belakang, kena sekalian. Ja'alna aliyah safilaha, itu buminya diangkat ke atas ini, dan ke atas sampai di atas dibalik. Apa yang terjadi? Ya jatuh semuanya, Pak.
andai kata kita di tempat ini diangkat oleh Allah Ta'ala, di balik apa yang terjadi, na'udzubillah min dzalik, jangankan mendapatkan peristiwa seperti ini, gempa bumi, na'udzubillah, Allahumma salimna min zilzal, Allahumma amin. Gempa bumi itu enggak dibalik oleh Allah Ta'ala, cuma digoncang begini. Berapa korbannya enggak bisa ditaksirkan. Apa akibat gempa bumi? Bisa jadi tsunami. Manusianya masih bercokol di atas permukaan bumi, tapi dia enggak bisa selamat dari goncangan tersebut. Ya, sampai Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini tentang ayat gempa. Ya. Belum lagi munculnya tsunami, akhir gempa, hempasan dari samping. Ini kaumnya Nabi Lut lebih dahsyat dari itu. Diangkat buminya lalu ke atas, dibalik. Ya. Apa setelah itu? Tidak cukup, dibalik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, dan kami hujani mereka dengan bebatuan dan tanah-tanah yang sangat panas. La ilaha illallah. Sudah dibalik, ya, mereka jatuhan dihujani dengan batu-batuan yang sangat banyak dan tanah-tanah yang sangat panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dahsyat. Makanya makanya ayat ini dijadikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anha mengingatkan setiap perbuatan menyimpang yang melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang satu perkara, dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Perkara ini jawabannya di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Orang ini menjawab apa? Loh, tapi Abu Bakar dan Umar ngomongnya kok beda, ngomong begini-begini. Betapa marahnya itu Abdullah bin Abbas, ya, ketika dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantah oleh orang yang bertanya dengan ucapannya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Siddiq dan Umar bin Khattab mungkin tidak tahu hadis itu. Mereka hanya berikan saran kepada penanya tadi. Tapi dia datang lagi kepada Abdullah bin Abbas menanyakan perkara yang sama, dijawab dengan hadis yang Abdullah bin Abbas mendengarnya dari Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Abbas, wallahi ushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Sungguh aku khawatirkan akan turun hujan batu dari langit menghujani kalian semuanya. Aku katakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Coba bayangkan, menyanggah ucapan Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar Siddiq dan Umar itu aja terlarang. Dan Abdullah bin Abbas mengkhawatirkan akan turun hujan batu dari langit, apalagi membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selain mereka berdua. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kok Abdullah bin Abbas mengatakan akan turun hujan batu dari langit atas setiap penyimpangan dari perintah Rasul? Jawabannya adalah karena Abdullah bin Abbas teringat dengan peristiwa yang menimpa kaumnya Nabi Lut, yang menyimpang dan membantah ucapannya Nabi Lut. Mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijungkal balikkan dan dihujani batu dari langit. Nas'alullah salafi rabbil alamin. Nah. Dan al-liwat afkhashu min az-zina wa aqbah. Ini. Dan homoseksual itu atau liwat lebih buruk daripada zina itu sendiri dan lebih keji. Ya. Kenapa lebih buruk dan lebih keji? Kenapa lebih buruk dan lebih keji?
Yang jelas itu menjijikkan. Dikatakan keji karena perbuatan itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dikatakan buruk karena perbuatan itu tidak ada binatang yang melaksanakannya. Sangar-sangarnya singa. Tidak akan mungkin singa dolenan karo jantan bermain dengan jantan. Jantan akan bermain dengan betina. Bahkan untuk menunjukkan keperkasaannya, dia akan memiliki sekian banyak betina. Lawannya begitu juga. Kijang. Ya. Tidak ada dikejar jantan bermain dengan jantan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan kita jantan akan berperang untuk memiliki sekian banyak dari betina. Sampai-sampai kalau berburu kijang, itu ada aturannya. Jangan membunuh pejantan. Jangan membunuh pejantan. Karena pejantannya jarang. Ya. Yang paling banyak betina. Karena kalau pejantan ini dibunuh, maka sulit nanti untuk mendapatkan bibitnya. Ya. Seperti itu. Binatang aja tahu kok kemana mereka harus bisa menempatkan dirinya. Masa manusia nggak tahu? Betapa perbuatan ini, liwat atau lesbi ini, akan memotong garis keturunan manusia dan akan menghancurkan mereka. Anda lihat di negeri-negeri yang maju, ya, pertumbuhan penduduk mereka bukan lagi zero, tetapi bisa jadi minus. Pertumbuhan penduduk mereka itu bukan lagi growth-nya itu bertinggi sebagaimana di negeri kaum muslimin. Mereka pertumbuhan kependudukannya zero, bahkan cenderung minus. Kenapa? Karena kehidupan yang mereka jalani bukan kehidupan yang normal, tapi kehidupan yang serba memperturutkan nafsu. Kayak kehidupan konsumerisme yang serba materialistis, menjadikan mereka memandang rumah tangga itu sebagai sesuatu yang tidak dibutuhkan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang membatasi apa yang mereka inginkan. Ya, makanya kadang-kadang kalau seandainya mereka itu punya anak, itu pun kok mereka merencanakan. Dan kebanyakan mereka malas punya anak. Ngapain? Mengganggu. Toh nanti kalau udah tua bisa dipanti jompo. Ada tempat-tempat sosial mereka bisa ke sana. Ya. Atau mereka bisa hidup sendirian dengan wanita yang juga sama, walaupun tanpa pernikahan. Kalaupun menikah sekedar formalitas, tapi sebelumnya mereka akan berfoya-foya dengan berbagai macam pasangan. Kalau seperti itu apa? Ya sudah. Tidak punya anak, ya, karena bertuan nafsu sana sini, ya. Wanitanya pun demikian pula, ingin berbuat sebagaimana lakinya. Akhirnya apa? Sudah, nggak ada keturunan. Kalau ada keturunan, sedikit di antara mereka seperti itu. Ya. Dan keturunannya nggak banyak-banyak, cukup 1 atau cukup 2. Gak mau banyak-banyak. Repot. Ya, mau ini tidak bisa, mau ini tidak bisa, mau ini tidak bisa. Itu mereka. Makanya pertumbuhan penduduknya sampai kemudian apa? Minus. Ya gara-gara kayak gini. Ya. Zinanya dibuka, pintu liwatnya dibuka, pintu lesbinya dibuka, biseknya dibuka.
LGBT-nya legalkan. Wong kawin bek kuda aja boleh kok. Allahu Akbar. Ya. Dia punya agama. Ustaz, bukankah mereka beragama Nasrani? Anda tak beritahu, sekarang ini ada 2000 lebih gereja di Prancis dirobohkan. Gereja-gereja warisan yang dulu dan gereja yang terbaru dirobohkan. Karena apa? Biaya perawatannya mahal. Kalau bahasa kita di merger, ya, sapa sing gereja wis nang kono wae. Carane ada. Ya kan padha ae. Kamu di sini enggak pernah teko, nang kono ae. Jadi agama bagi mereka hanya sekedar formalitas dan jarang yang datang ke gereja. Makanya subhanallah, datangnya kaum muslimin ke negeri-negeri seperti itu, mereka sulit membendungnya. Satu sisi mereka imigran, tapi satu sisi mereka membutuhkan. Satu sisi mereka imigran, tapi satu sisi negara itu membutuhkan. Negak ngono negeri itu mati. Karena suatu negara itu butuh bangsa, butuh rakyat. Sedangkan rakyat yang ada mereka seperti itu. Subhanallah. Nah, kita kembali ke sini. Ya, makanya zina liwat itu lebih parah, lebih buruk daripada perbuatan zina. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Kalau kalian menemui pelaku seperti pelaku kaum Nabi Lut, atau kalau bahasa kita, kalau kalian ketemu pelaku LGBT, bunuh itu subjek dan objeknya. Subjek dan objeknya bunuh. Ya. Kalau pelaku zina bagaimana? Dibunuhnya. Dirajam. Ya. Kalau dia sudah pernah menikah, dirajam, dilempari batu oleh orang banyak sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah sebelumnya, dicambuk sampai 100 kali. Ya, setelah itu diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Gak boleh balik kampung. Ya, minggat sana. Nah, kalau zina seperti itu, bagaimana dengan pelaku liwat, pelaku homoseksual, atau mereka LGBT? Mati juga mati, hukumannya mati. Tapi matinya bagaimana? Yunzaru a'la bina'in fil qaryati fayulqa minhu, thumma yutba'u bil hijarati, thumma yutba'u bil hijarah. Jadi dia itu ditaruh, dilihat mana bangunan yang paling tinggi di suatu kampung, maka dia ditarik di situ, ditaruh di situ. Setelah itu dia dijatuhkan dari atas, ya, dijatuhkan dari atas, prak, gitu ya, dilempari batu kemudian, prok, gitu. Ya, disaksikan orang banyak. Kalau dikatakan kejam, ya, loh justru mereka yang paling kejam. Ya, mereka penebar penyakit. Mereka membuat orang yang membuat orang tidak tentram. Mereka memutus garis nasab manusia. Penebar penyakit. Gimana tempat kotoran dia kemudian lahap. Penebar penyakit. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangankan sesama jenis, orang laki-laki mendatangi istrinya bukan di tempat yang namanya tempat keluarnya anak. Kata Rasulullah SAW, orang seperti ini faqad bari'a min dinil Muhammad, telah keluar dari agamanya Muhammad.
Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Benar Al-Quran itu mengatakan, indahnya Al-Quran melukiskan hubungan suami istri. Katakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu itu ibarat sawah ladangmu, silakan datangi sawah ladangmu itu dari dengan cara kalian. Silakan kalian mau bercocok tanam di situ dengan cara kalian, silakan. Antum tahu penjelasan ayat ini? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan bahwasanya silakan dibuat bagaimana caranya, tapi fi simamin wahid, di satu lubang, dan itu tempat maudhi'ul walad, tempat keluarnya anak, bukan di dubur. Ya, dilaknat itu. Tidak boleh. Islam itu agamanya suci. Bahkan orang kalau mau melakukan hubungan seperti itu, dia anjurkan berwudu. Bagaimana dia mendatangi tempat yang kotor, najis, bau? Ya. Apapun Anda mengatakan sensasi dan yang lainnya, itu kotor. Ya. Suami istri juga nggak boleh seperti itu. Apalagi laki sama laki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, sampai sini Islam itu mengatur. Diatur sedemikian rupa, diatur sedemikian indah. Tidak boleh dilanggar. Bahkan qadaul hajah, cara kita bersuci pun diatur oleh Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Yang tidak perlu lagi Islam membutuhkan tuntunan-tuntunan yang lainnya. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Dilaknat oleh Allah. Arti laknat itu adalah apa? Tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbas, ayat tadi, ya, dalam asarnya Ibnu Abbas, apa tadi hukumannya orang melakukan perbuatan Nabi Nuh, apa Nabi Lut? Dibawa di atas tempat yang paling tinggi, dijatuhkan ke bawah, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Dan ternyata sihakun nisa zina bainahunna, sama dengan perbuatan perempuan. Di antara mereka pun juga muncul perbuatan yang sama dengan kaum laki-laki, yaitu mereka sama melakukan perbuatan itu di antara mereka. Ya. Dan itu memiliki hukum yang sama. Wa madhhabu Syafi'i rahimahullah ta'ala an haddul luti hadduz zina sawa. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya hukuman bagi orang-orang pelaku homoseksual seperti hukuman yang terjadi pada orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Walaupun sebagian ulama yang lain enggak, lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat dari itu karena penyimpangannya lebih. Ya, ditaruh di atas tempat yang paling tinggi, dijatuhkan dari situ. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dia bahasan kita tentang apa namanya, tentang perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, yang jelas siapapun orang yang melakukan seperti itu dan kemudian tertangkap dan kemudian diadili, bukan penjara hukumannya, tetapi hukumannya adalah dia harus dirajam.
dilemparkan dari atas, dirajam sampai mati. Ini penyakit psikologi. Penyakit psikologi. Anda tahu orang-orang psikolog itu kalau melihat orang-orang LGBT ini melalui pertanyaan, melalui dialog yang diungkapkan, ya, melalui pendampingan, maka psikolog itu akan mengetahui ini penyakitnya, Pak. Ibarat orang itu sakit fisik, maka sakit fisiknya adalah sudah bernanah pada seluruh tubuh. Kalau ada luka bernanah dan itu besar, pengobatannya gimana? Amputasi. Ya. Lah kalau yang bernanah kejiwaannya gimana? Ya diamputasi. Amputasinya apa? Ya dibunuh. Karena dia akan mengeluarkan. Orang yang tadinya objek akan menjadi subjek. Dan selalu seperti itu. Hati-hati. Makanya jaga pergaulan anak kita. Ya. Jaga pergaulan anak kita. Tanamkan pada mereka harga diri, kesucian. Ya. Ini paling mahal, tidak bisa ditawar-tawar walaupun dengan alasan persahabatan, apapun juga. Tanamkan pada mereka lebih baik babak belur mempertahankan diri daripada kemudian terkujur menjadi objek. Tanamkan pada mereka kebencian terhadap perkara tersebut. Tanamkan pada mereka perasaan jijik kepada perkara tersebut. Karena itu adalah sarana untuk mencegah. Sehingga dia nggak akan mungkin mendekat-dekati. Melihat orangnya saja sudah menjijikkan. Ya. Wallahi ikhwan. Suatu hari, ini pengalaman ini. Pernah satu hari kami melakukan dakwah keluar kota, katakan Sidoarjo. Saat itu kadang kami bawa motor, kadang kami naik angkot. Ya kebetulan nggak seperti sekarang, terlalu padat kan. Saat itu bisa diperkirakan 1 jam ya 1 jam nyampe. 1 jam nyampe. Sekarang nggak bisa diprediksi karena semakin padatnya jalan itu. Ya. Lah karena kami ada 2 tempat, pengajian habis maghrib, pengajian habis isya. Maka tentunya pulang sekitar jam 10 meninggalkan lokasi. Biasanya ini yang kita pakai adalah ini kendaraan bison, Pak. Turunnya kadang-kadang BAT ada 3 tempat sentral turun di Bungurase atau turun di Joyoboyo atau turun di BAT. Kita nggak pernah turun di BAT, paling-paling Joyoboyo atau turun di mana? Bungurase. Kalau turun Bungurase berarti kita 3 kali ganti. Kalau turun di Joyoboyo berarti kita 2 kali angkot. Kebanyakan kita Joyoboyo Pak. Nah, ketika mau turun Joyoboyo, ini mobil angkot ngetem dulu di Bungurasi, nunggu penumpang yang turun dari bis. Nah, Anda tahu kan Bungurasi kalau jam 10 ke atas. Setelah saya tobat tidak pernah lagi dia itu. Wis kesel ya tetep gue mau motor dan dungu terus, ya Allah paling rezeki. Alhamdulillah rezeki. Ya. Satu hari
Kita naik di Sidoarjo, tidak lama di alun-alun Sidoarjo LGBT naik. Allahu Akbar. Pas kemudian satu soft. Biasanya kita di belakang, cuma kadang-kadang ya gak khawatir di belakang. Di belakang kadang-kadang kan kernetnya kan di depan, pintunya kan nyampe ke depan. Kalau di belakang lebih parah lagi. Akhirnya kita satu soft dengan inilah. Ternyata muncul naik LGBT juga di belakang. Ternyata itu soft. Allahu Akbar. Alhamdulillah penumpangnya masih agak banyak. Sampai kemudian di Bungurasi satu persatu turun. Ada yang turun di Gedangan, ada yang turun di ini. Allahu Akbar. Ternyata di Bungurasi cuma tinggal berdua. Itu kemudian ditinggalkan oleh kernetnya mencari penumpang yang turun dari bis. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah. Hikmah safar pakai kopiah itu besar. Makanya panjenengan kalau safar jangan lupakan kopiah ini. Benar. Ibu-ibu kalau safar jangan lupakan identitas diri sebagai seorang muslimah. Ini diantara yang menyelamatkan ba'da Allah Ta'ala. Sambil kemudian kita sudah awalnya sudah ketika dia ada langsung kita buka Quran, mushaf. Istighfar yang banyak, baca Quran. Ya Alhamdulillah, dia nggak berani macam-macam, cuma tolak-tolak. Keluar kalimatnya, kau sepi ya. Allahu Akbar, ya Allah saklimna ya Rabb. Ini pengalaman. Antum dapat bahasa seperti itu di tempat seperti itu, ya, dalam kondisi seperti itu, gimana kira-kira? Cici, udah utubillah min dzalik, menjijikkan, mau muntah, Allah. Mau muntah. Astagfirullahaladzim. Makanya akbah minaz zina. Dia lebih buruk daripada perbuatan zina. Ya. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Nah, makanya tidak ada jalan terhadap mereka kecuali bunuh. Ya, bunuh. Kalau pelaku zina, rajam, ya bunuh juga. Tapi kalau seandainya itu pelaku adalah orang yang belum pernah menikah, cambuk, nggak ada bunuh. Tapi kalau sudah liwat, bunuh. Uqtul fa'il wa maf'ul bi, bunuh subjek dan objeknya. Sulit ini. Ini penyakit menular. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, Mbak. Oh iya. Ya, objeknya itu kan terpaksa, nggak ngerti apa-apa, dan ini juga itu gimana? Bagaimana dengan objeknya? Kan nggak ngerti apa-apa. Ya kan tentunya di sidang, Pak. Nggak kemudian orang seperti itu, ayo tangkap Hansip, pateni barang-barang, enggak. Semua aturan di dalam Islam itu ketika mau ditegakkan itu melalui jalur hukum, jalur pengadilan. Pengadilan nanti yang akan memutuskan apakah objeknya itu objek terpaksa korban atau objek yang sama-sama suka. Yang dimaksud di sini objek yang sama-sama suka. Kalau korban, ya tentu tidak namanya korban. Dan korban ini pun juga harus diterapis. Karena khawatirnya apa? Dia akan terkontaminasi oleh virus yang masuk. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kebanyakan subjek ditanya, Anda kok melakukan seperti itu? Dulu saya adalah objek. Kebanyakan seperti itu. Lah, yang dimaksud bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan arti subjek dan objek itu adalah kebanyakan mereka memiliki komunitas. Di Surabaya ini ada
Cuma saya nggak mau ngomong, ngapain? Ya, mendingan nggak tahu. Dan ketuanya adalah dosen. Dosen ternama di perguruan tinggi ternama di Surabaya. Artinya mereka punya jaringan intelektual. Tetapi ternyata intelektual mereka menjadikan mereka intelek. Benar. Ya. Mereka bicara dengan bahasa hukum. Tentunya bahasa hukum internasional yang menguatkan diri mereka. Mereka ada yang sholat, ada yang ngaji, ya, ada yang sholat, ada yang ngaji. Bahkan minta maaf, pesantren-pesantren yang tidak ketat sering kebobolan. Ini bahaya ini. Saya nggak mau ngomong lebih banyak tentang masalah ini. Saya ngomong percikan-percikan ini supaya kita jangan kemudian, wes anakku nang pesantren aman. Oh enggak, tetap dikontrol. Ya. Dan ini tidak hanya penyakitnya umat Islam, tidak. Tapi penyakitnya seluruh manusia. Bahkan di luar Islam lebih dahsyat, lebih sadis. Dan mereka tidak punya cara penanganannya. Yang punya cara penanganannya adalah Islam. Apa penanganannya? Iya. Benar. Ya. Ketika dilihat tek, oh pelaku ini ternyata. Ya. Ketika catatannya ada, ya sudah, ngapain dipelihara? Manusia semuanya saksikan. Ya, ini pelaku LGBT. Ya, telah melakukan perbuatan ini, korbannya ini. Sekarang keputusan hakim memutuskan untuk dihukum, untuk dilakukan apa? Eksekusi padanya. Dan ini eksekusinya. Dia dijatuhkan di tempat yang tinggi dan kemudian mari dilempar dengan batu sama-sama. Prak, dia di pesawat. Supaya itu menjadi pelajaran besar buat orang-orang menyaksikannya, agar mereka tidak berbuat serupa sama dengan perbuatan orang-orang zina. Ya. Jika ada di tengah masyarakat diumumkan perbuatan zinanya, kemudian dilempari sama-sama sampai mati, agar tidak terjadi lagi perbuatan serupa. Ya, mau berbuat itu mikir sekian kali. Iya, ya, hati-hati. Sekarang ini gara-gara tidak adanya syariat ini diterapkan, akhirnya apa? Kemungkaran merajalela. Benar. Orang suami nggak tahu kok iki anakku pondak nggak ru. Hanya Allah SWT yang menutupi dia. Iki anak-anakku pondak nggak tahu. Ya. Makanya perempuan itu, ya. Ketika mereka menjadi sosok wanita yang afifah, mulia dia, mudah untuk masuk surga. Wallahi ikhwan, apa kata Rasulullah SAW? Idza sallatil mar'atu khamsa. Berkali-kali hadis ini kita dengarkan, yang menunjukkan potensi besar wanita untuk masuk surga, mudahnya wanita untuk masuk surga.
tapi potensi besar mereka sisi yang lain lebih cenderung masuk neraka. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu salat 5 waktunya. Salat 5 waktu, gak usah duha. Gak usah salat malam. Pokoknya Allahu Akbar, gak usah rawatib. Qobliyah gak usah wis, langsung sembahyang sing wajib. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Puasa bulan Ramadan, ndak perlu 6 Syawal, ndak perlu apa? Senin Kemis, nggak perlu Ayyamul Bid, ya, ndak perlu, ya, ndak perlu lagi apa namanya Arafah, ndak perlu. Ramadan tok wis, sing wajib, ya. Kemudian wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya, tentunya dalam perkara yang baik. Iki perkara yang sulit buat wanita ini, ya, patuh pada suami. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Kalau bisa ini, tambah yang keempat ini, wa hafizat farjaha, dia menjadi wanita yang mukminah, yang menjaga kehormatan dirinya, ya. Qila laha, dikatakan pada wanita tersebut, udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. 4. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang lemah. Makanya wallahi ikhwan, kita membutuhkan ilmu, membutuhkan pengawasan, membutuhkan kepedulian untuk sama-sama saling menasihati. Ya. Bukan menuduh kadang-kadang. Ngapunten ya, jangan kemudian omongan saya dibawa enggak kemana-mana loh. Ya, anakmu sing nomor 2, 3 kok beda mbek nomor iki? Kok beda mbek nomor iki? Ikut kalau seandainya orang nggak punya iman bisa curiga. Kok bisa pagi? Lah bener ini, yang tahu istrinya. Ya, makanya hati-hati ibu-ibu. Saya ngomong hati-hati. Hati-hati ibu-ibu. Saya keras dalam masalah ini. Benar. Saya enggak menjamin wanita-wanita walaupun ngaji istiqomah dalam masalah ini. Saya jamin. Saya keras dalam masalah ini. Karena beberapa akhwat-akhwat itu kalau chatting dengan bahasa-bahasa lunak. Gila. Udah punya suami, udah punya ini, bahasanya tidak tegas. Ya tegas. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalau ngomongnya tegas, jangan membuat ngomong-ngomong yang lunak, membuat hati orang lain nanti. Nauzubillah. Yang tegas. Tunjukkan sifat afifah Anda. Tunjukkan. Dan kita harus paham, ya, itu sifat afifahnya, sehingga berkata dengan bahasa yang tegas. Kadang-kadang ya maaf ya, kita ini kalah dengan adab. Nggih, ngapunten. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya terbuka pintu itu. Nauzubillah min dzalik. Antum lihat para sahabat. Ada seorang sahabat yang terjadi sahabat loh ini yang didik Rasulullah SAW. Dia pulang mendapati istrinya di atasnya ada orang lain. Ya, Anda tahu kisah li'an dalam masalah bab-bab nikah itu ada bab li'an, saling mencela laki perempuan. Kalau sudah mencela seperti itu, kayak diwawuk no, pisah selama-lamanya. Ya, mengadukan ini sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapat istri saya seperti ini. Panggil istrinya. Betul apa yang dikatakan oleh suamimu? Enggak ya Rasulullah. Perempuannya nyangkal. Padahal suaminya mergoki kepergok basah. Perempuannya nyangkal. Karena nggak ada saksi, hanya laki-laki. Ya. Kan di dalam Islam itu gini. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halfu 'ala man ankara. Ini kaidah hukum.
Bukti harus dibawakan oleh orang yang menuduh. Ya. Wal halfu ala man ankara, orang yang mengingkari sebagai bentuk untuk pengingkarannya itu terima, dia harus bersumpah. Nah, ketika sahabat ini mengadu pada Rasulullah SAW, mana saksimu? Tidak ada ya Rasulullah, aku sendiri. Baik, engkau gimana atas saudara suamimu ini? Enggak ya Rasulullah, enggak seperti itu. Ngingkar dia. Kata suami, ya Rasulullah, apakah aku harus berbohong? Aku melihat apa yang terjadi sebagaimana begini-begini disebutkan. Ya sudah, kalau gitu kalian harus saling melaknat. Lihat, kalau kau benar, mudah-mudahan dia terlaknat. Kalau dia benar, kau terlaknat. Karena menuduh wanita yang baik. Akhirnya saling menuduh. Ya sudah, dipisahkan kemudian Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau nanti dia perempuan itu melahirkan anak yang cacat, maka dia anak selingkuhannya. Benar, hamil perempuan itu melahirkan anak yang cacat, dia sudah benar. Berarti itu anak selingkuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman Rasulullah terjadi. Ya. Zaman sekarang apalagi dengan HP, na'udzubillah min dzalik. Wallahi ikhwan. Ya. Uangnya ngaji loh, hatta ngaji. Iblisnya seono. Wong kita ngaji, setan udah panggil kita kok. Turu. Kita ngaji, setannya bisi kita kok. Keluh, mencoba ngomong mbakku. Ya mbak, ya apa mbak? Anu gak ngaji, ngobrol. Allahu Akbar. Ya maaf ya, bener ini. Ya, kita harus tegas dalam masalah ini, bener. Wallahi ikhwan, jangan sampai masalah-masalah seperti ini, yang fahisyah seperti ini ada dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah sallallahu alaihi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.